Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustaz Arifin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih untuk kelas 6 pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Masih di bab kedua dari pelajaran fikih, yaitu tentang haji, yang mana pertemuan yang lalu kita telah membahas banyak hal. Kemarin mohon maaf videonya agak panjang, ada banyak materi yang kita bahas. Kemarin kita membahas tentang syarat wajib, kemudian juga membahas tentang mikot. Insyaallah hari ini hanya beberapa hal yang akan kita bahas, tidak terlalu panjang. Jadi sebagai ganti kemarin yang terlalu panjang, insyaallah hari ini tidak terlalu panjang. Karena anak sekalian, sebelum mulai belajar selalu Ustaz Arifin ingatkan untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum berlanjut ke materi, Ustaz Arifin akan mengucapkan terima kasih dan acungan jempol yang luar biasa untuk beberapa anak yang meskipun teman-teman yang lain tidak menyaksikan video, tidak mengerjakan tugas, tapi anak-anak ini mengerjakan tugas. Yang satu adalah Hasan Fathul Huda, terima kasih telah senantiasa mendengarkan penjelasan materi dari Ustaz Arifin. Yang kedua adalah Farhan Rizkullah. Kemudian yang ketiga ada Anggoro Pamungkas. Untuk teman-teman yang lain, Mas Bintang, kemudian Mas Putra, Mbak Citra, dan Mas Kamga, mohon untuk berusaha mendengarkan penjelasan materinya, karena ini materi penting. Jadi pelajaran agama itu malah justru jangan sampai tertinggal. Seperti itu ya anak-anak sekalian, mohon maaf. Kemudian kita lanjutkan, hari ini kita bahas sedikit tentang ikhram saja. Kita hari ini akan bahas tentang ikhram, ada di halaman 45 sampai dengan 46. Anak-anak sekalian, jadi dalam pembahasan hari ini, kemarin kita sudah membahas tentang ada syarat wajib, kemudian ada mikot. Ada salah satu kegiatan yang namanya ikhram. Anak-anak mungkin pernah dengar, anak-anak kelas 6 yang mana dulu kita pernah memakai baju ikhram. Apa hubungannya baju ikhram dengan ikhram? Akan kita bahas setelah ini. Yang pertama, ikhram sendiri itu adalah berniat untuk melaksanakan seluruh ibadah haji. Jadi sebelum mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji, mohon maaf, sederhananya kan kita misalnya mau sholat, kita mau sholat duhur kan niat dulu, dalam hati niat, kemudian sholat duhur, selesai duhur itu ada di salam, kemudian ibadah duhur selesai. Tapi di awal ini niat. Sedangkan kalau ibadah haji, niatnya itu disebut ikhram. Kemudian rangkaian ibadah hajinya itu panjang dan lama, nggak cuma 1 menit, 5 menit, nggak cuma 1 jam, 2 jam, tapi beberapa hari. Dan kalau sudah ikhram itu artinya apa? Dia udah mulai ibadah. Maka segala larangan, segala urutan itu harus dipatuhi. Kemudian selesainya ibadah haji nanti kalau sudah terakhir namanya haji wada. Kalau sudah haji penutup, tawaf, ada tawaf wada. Jadi bukan haji wada ya, tawaf penutup. Jadi tawaf terakhir, setelah itu baru pulang, baru selesai. Jadi selama di Mekah itu, selama dia udah niat ikhram sampai selesai itu ibadah terus. Nah, meskipun di sela ibadah itu ya ada tidur, ada makan, tapi itu dalam satu rangkaian ibadah haji. Oke anak-anak sekalian, jadi ikhram itu adalah niat untuk melaksanakan seluruh ibadah haji, rangkaian ibadah haji. Sehingga setelah ikhram itu harus mematuhi dan mengikuti semua rukun. Rukun itu artinya ya bisa urutan dan sesuatu yang harus dijalankan. Dan menghindari larangan-larangan. Jadi kalau dalam kita ibadah haji itu nanti ada rukun, urutannya harus apa, nggak boleh dilewat-lewati. Kayak sholat harus takbir dulu, kemudian baca Fatihah, baca surat, baru rukun, nggak boleh diloncat-loncati. Dalam haji pun ada, hari ini waktu ini melakukan ini, hari kedua melakukan apa, hari ketiga jam segini melakukan apa, ada urutannya, semuanya harus urut. Kemudian menghindari larangan. Kalau sholat jelas nggak boleh berbicara, nggak boleh makan, nggak boleh menelan makanan, nggak boleh ngobrol. Kalau dalam ibadah haji ada larangan juga. Misalnya nanti akan kita bahas juga, tidak boleh membunuh hewan sembarangan. Kemudian tidak boleh melakukan hubungan suami istri, namanya jima. Kemudian lain sebagainya. Oke, setelah ini akan kita bahas anak-anak sekalian. Nah ini jadi kan tadi udah tahu ikhram ya anak-anak. Jadi ikhram itu artinya niat.
bersamaan dengan niat, biasanya orang-orang memakai bajunya, kain, bukan baju, mohon maaf, kain ihram. Setelah berniat pakai kain ihram. Tapi umumnya jamaah haji asal Indonesia itu sudah dari pesawat sudah berihram. Sehingga ada kemarin kita bahas ya, mikotnya, mikot zamani, bukan mikot makani. Mikot makaninya bukan di Mekah, tapi mulai dari tempat jamaah haji Indonesia berasal. Berarti dia sudah berihram kalau niatnya sudah dari sana. Kemudian anak sekalian, beberapa larangan ketika berihram. Berarti ketika memakai pakaian ihram, berniat dan memakai pakaian ihram itu satu, tidak boleh mencukur rambut, baik rambut ini maupun rambut ketiak maupun rambut kemaluan tidak boleh dicukur. Yang kedua adalah dilarang menutup kepala bagi laki-laki. Jadi tidak boleh memakai kopiah ketika berihram, niat untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian tidak boleh memakai pakaian berjahit, jelas karena kita menggunakan pakaian itu pakaian ihram itu enggak ada jahitannya. Hanya selebar kain kemudian disampirkan ada yang digulung. Kemudian juga yang keempat adalah memakai minyak wangi. Jadi ketika kita berihram tidak boleh menggunakan minyak wangi, misalnya semprot-semprot atau oles nggak boleh. Ketika berihram ya. Beda lagi kalau sebelum ihram, nanti ada sunnah sebelum ihram itu mandi memakai wangian ada. Tapi kalau menggunakan minyak wangi ketika ihram tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah membunuh binatang atau menangkap binatang buruan. Jadi tidak boleh membunuh binatang kecuali binatang yang ini, mohon maaf, misalnya binatang yang sunnah untuk dibunuh, kalajengking atau misalnya ada lagi ular dan sebagainya itu boleh. Tapi membunuh binatang, misalnya kalian lihat merpati, kok di sana banyak, kok kalian iseng-iseng dilempar merpatinya dengan batu sehingga mati, nah itu tidak boleh. Jadi tidak boleh ketika berihram membunuh atau menangkap binatang buruan. Kemudian selanjutnya melangsungkan akad nikah. Ketika ihram tidak boleh. Kemudian menutup wajah dengan cadar. Jadi bagi perempuan tidak boleh menutup wajah dengan cadar. Yang selanjutnya adalah melakukan hubungan intim. Ini jelas tidak boleh bagi suami istri melakukan hubungan jima, namanya jima. Melakukan hubungan intim. Nah, anak-anak sekalian, secara ringkas seperti itu tentang ihram. Jadi Ustaz Arifin mohonnya cuma satu, ihram dipahami itu sebagai niat. Ihram itu adalah niat mau melangsungkan ibadah haji. Niat mau melangsungkan serangkaian ibadah haji, namanya ihram. Kegiatan ihram ya niatnya itu ya berdoa, ya memakai pakaian dan lain sebagainya. Nah, untuk tugas evaluasinya adalah anak-anak silahkan tulis ya. Jadi selain menggunakan ketikan puisi, Ustaz Arifin ingin anak-anak untuk terus terbiasa tangannya gerak motoriknya supaya terbiasa menulis. Yaitu tugas evaluasinya adalah menulis larangan-larangan selama melaksanakan ibadah haji di buku tulis. Nah ini ditulis nanti. Ada banyak, boleh cari di buku yang sudah ada di anak-anak di rumah atau boleh mencari sumber yang lain. Yang penting sumbernya jelas dan tidak sembarangan. Bagi anak-anak yang ingin mencari sumber yang jelas, salah satunya ada di sini. Ustaz Arifin akan tuliskan sebentar ya. Anak-anak sekalian, tugas yang seperti Ustaz Arifin tadi sampaikan adalah menulis tugas evaluasi, yaitu tulis tentang larangan-larangan selama melaksanakan ibadah haji. Tulis di buku tulis fikih, kemudian kirimkan hasil pekerjaannya di foto, kemudian dikirim ke WA-nya Ustaz Arifin disertai dengan nama ya. Kemudian beberapa referensi yang tadi Ustaz Arifin sampaikan yang bisa diakses anak-anak terkait dengan materi-materi Islam bisa cari di sini. yufid.com, kemudian Suara Muhammadiyah kalau ada, kemudian Rumah Show, kemudian satu lagi muslim.org.id. Nah, beberapa referensi ini yang biasanya Ustaz Arifin gunakan untuk mencari materi. Insya Allah beberapa materi yang ada di sini itu tidak bertentangan dengan fikih yang sahih, jadi anak-anak bisa cari di sini. Oke anak-anak sekalian, saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita tutup terakhir dan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.